Guys, gua baru aja lihat ternyata saham S Hardware apabila kita udah punya dari 10 tahun lalu, kita udah dapat keuntungan sekitar 400% lebih. Gede banget kan? Tapi kira-kira apakah benar-benar bagus saham ini? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ketika kalian melihat return yang besar seperti ini, jangan langsung mengasumsikan bahwa, oh ini pasti yang terbaik nih, oh ini pasti bagus nih di ke depan hari. Jangan kayak gitu. Memang return itu sangat ngaruh buat di ke depan hari, tapi tidak 100% yang ngaruh sekali. Karena kinerja masa lalu bisa jadi berbeda dengan kinerja masa depan. Oke. Nah, S Hardware. S Hardware ini sebenarnya kalian punya kebutuhan apa, kalian bisa beli di sini. Biasanya kebutuhan rumah tangga juga ada di sini. Kalau kalian butuh perintilan-perintilan apa juga ada di sini. Jadi setahu gue ada merek yang namanya Crispo dan lain sebagainya itu ada di sini. Nah, S Hardware ini sempat menarik perhatian gue juga karena gue sempat asumsi kira-kira pasti ini rugi nih karena kan orang ngapain sih beli beli produk-produk kayak gini gitu loh. Di saat pandemi lu malah beli produk kayak gini bukannya makan gitu. Tapi ternyata kenyataan itu tidak benar guys gitu. Dibuktikan dari net income-nya ini ya. Kalau kalian lihat net income-nya itu dia cukup positif gitu loh dan dia walaupun sempat ada penurunan tapi dia masih keuntungannya ratusan miliar gitu loh. Net income-nya tuh masih ratusan gitu loh. Itu sangat luar biasa guys gitu loh. Nah, kita bedah sekarang sama-sama kenapa bisa segitu. Nah, sebenarnya ketika gue lihat net income-nya dia cukup besar, itu mungkin bisa disebabkan karena dia tidak beroperasi semuanya itu di mana ya, di mall gitu ya. Ada juga yang dia punya store sendiri gitu loh. Dan itu mungkin satu hal yang apa ya, keuntungan lah buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan mall ternyata ada kebijakan apa, atau mungkin ditutup sementara, mereka nggak terlalu yang kena dampak banget gitu loh. Itu salah satu aspek ya. Lalu, gue untuk melihat lebih dalam lagi, gue harus masuk kepada laporan keuangannya tuh kayak gimana. Oke, di sini gue biasanya mulai dari return on equity. Return on equity itu gue pengen tahu apakah benar efisien nggak si S Hardware ini dalam mengelola modalnya. Nah, kalau semakin gede berarti semakin efisien. Di sini ditandai adalah 14,6%. Artinya adalah memang ini sudah cukup efisien guys dan angkanya ini udah besar ya. Walaupun gue lihat memang ada return on equity yang lebih besar lagi, tapi masih banyak juga yang return on equity-nya itu di bawah dari 14,6%. Jadi cukup bagus. Kalau kita lihat per kuartal juga, dia udah naik tuh dari kuartal sebelumnya sampai ke sekarang. Jadi ini suatu hal yang bagus buat Ace Hardware. Yang kedua, gue ngelihat daripada return on asset. Nah, return on asset, gue pengen tahu kira-kira apakah pengelolaan asetnya ini udah efisien apa belum gitu loh. Semakin tinggi berarti semakin efisien. Di sini udah 10,2%. Dan dibandingkan kuartal sebelumnya, ini cukup stabil ya guys, masih 10,2%. Berarti ini adalah hal yang cukup baik gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga, itu dari segi earning per share ya. Earning per share itu tuh kayak jatuhnya gue pengen tahu pendapatan dari per lembar sahamnya itu besar atau enggak sih. Dan di sini ditandai adalah 41,18. Nah, 41,18 ini udah bagus guys. Karena rata-rata kalau EPS tuh yang gue lihat ada yang uh, sempat minus ada yang EPS-nya itu dia yang kayak masih belasan, bahkan di bawah dari belasan juga ada. Dan di sini udah 40-an. Kalau 40-an tuh udah cukup bagus lah gitu. 30 aja udah bagus. Ini 41 tuh udah oke kalau menurut pendapat gue. Itu. Lalu gue juga ngelihat daripada PER-nya atau price earning ratio. Nah, price earning ratio gue pengen tahu nih apakah saham ini udah kemahalan apa belum sih gitu.
Nah, ternyata di sini price earning ratio-nya 38,7%. Artinya apa? Artinya memang di sini cukup apa ya? Cukup oke lah harganya gitu. Bukan persen sih, jatuhnya 38,7 gitu. Nah, di sini tuh udah oke sebenarnya. Karena rata-rata kalau udah kemahalan itu tuh yang udah sampai ratusan gitu loh. Ini tuh masih yang kayak 38, itu tuh masih cukup standar lah gitu. Menurut pendapat gue kayak gitu. Tuh sih, itu dari segi PR-nya. Lalu kalau gue lihat dari segi debt to equity ratio. Nah, gue ngelihat debt to equity ratio tuh kayak gini loh. Kalau setiap usaha itu biasanya ada pendanaan utang juga. Nah, semakin gede utangnya, itu semakin besar bebannya mereka untuk mereka harus bayar. Nah, di sini kan yang diharapkan adalah debt to equity ratio-nya kecil kan. Tapi kecil atau besar itu relatif, guys. Terkadang debt to equity ratio yang besar itu bisa jadi bagus gitu loh. Kenapa? Karena mungkin perusahaan ini mau berkembang dan selama current ratio-nya gede nggak masalah. Nah, di sini debt to equity ratio-nya adalah 43%. Menurut pendapat gue ini udah cukup oke loh gitu loh. Walaupun ya mau dibilang kecil juga enggak, tapi udah cukup oke lah gitu loh. Karena rata-rata di atas daripada 43% gitu loh. Seperti itu. Dan ketika kita ngelihat debt to equity ratio, kita juga harus lihat daripada current ratio juga. Nah, current ratio di sini adalah kayak kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar utangnya. Jatuhnya kayak gini loh. Asetnya apakah di atas daripada liabilities mereka? Apakah udah di atas daripada utang mereka? Kalau mereka misalkan punya aset lebih gede dibandingkan utang mereka, berarti lebih bagus. Di sini ditandakan adalah di aplikasi Ajaib itu 662% gitu loh. Kalau misalkan di aplikasi Stockbit itu 6,62 kali. Nah, di sini artinya udah bagus, guys. Udah sangat bagus. Kenapa? Artinya kemampuan asetnya itu udah bisa jauh di atas daripada utangnya gitu. Kalaupun misalkan dia mau minjem duit lebih, itu biasanya lebih dipercayain oleh bank atau institusi lain. Karena kemampuan asetnya dia tuh udah di atas dibandingkan utangnya dia gitu. Dan ini jauh gitu loh, sampai 600-an%. Seperti itu. Lalu, gue yang terakhir biasanya ngelihat daripada dividen. Apakah perusahaan ini bagi dividen apa enggak? Dan ternyata perusahaan ini bagi dividen, yaitu sekitar 18 gitu, 18,1 lah. Nah, di sini 18,1 ini kan per lembar saham ya. Jadi semakin kalian punya banyak itu semakin bagus gitu loh. Kalau misalkan kalian udah punyanya ribuan lot kan, itu udah hasilnya gede banget gitu loh. Tapi gini guys, yang gue pengen sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya saham S-Hardware ini bagus kalau dalam jangka waktu panjang. Kalian kan tadi udah gue sebutin juga tuh, keuntungannya bisa sampai 400-an% gitu. Ya kalau misalkan kalian jangka 10 tahun, 5 tahun, itu tuh hasilnya akan lebih terasa dibandingkan di bawah daripada itu semua. Karena kalau dalam kurun waktu 1 tahun ke bawah, itu masih fluktuatif banget gitu loh. Jadi ya itu, gitu sih. Tapi semakin ya kalian lama investasi itu semakin bagus ya, semakin hasilnya itu kemungkinan untuk bagusnya gede gitu. Tadi buktinya seperti itu. Dan untuk S hardware ini sendiri, gue masih melihat ada potensi sih untuk ke depan hari itu lebih bagus. Karena lo lihat aja di saat pandemi kayak gini, dia malah nggak drop kan, tapi dia malah naik gitu. Ya, ini satu hal atau tanda bahwa memang perusahaan ini tuh bagus. Dan lo lihat sendiri current ratio-nya tinggi gitu. Jadi ini punya potensi, tapi balik lagi guys, sebagus-bagusnya saham, lo harus cek per 4 bulan gitu. Kalian harus cek emang bagus apa enggak, oke apa enggak, laporan keuangannya kayak gimana, kayak kalian tetap harus pantau, tapi memang yang nggak harus setiap hari, setiap menit, setiap detik gitu, seperti itu sih. Nah, buat teman-teman yang punya intensi sekarang untuk mulai invest saham, kalian bisa pakai kode referral ajaib gue di bawah. Nanti kalian bisa dapat bonus reksadana ataupun berupa saham gratis. Lumayan banget kan? Nah, buat kalian semua yang merasa video ini udah bagus, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.